Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak asing dengan bacaan Injil tadi. Dan terus terang, peristiwa yang digambarkan oleh Injil Yohanes tadi merupakan salah satu puncak dari narasi-narasi yang ada di Perjanjian Baru. Dan orang mungkin bisa menyebut ini fenomenal. Ini khas Yesus. Yesus gitu loh, gitu ya. Kita bisa mengatakan demikian. Karena memang ada sesuatu yang luar biasa yang terjadi di situ. Suatu perubahan cara pandang dan juga menciptakan suatu pranata atau cara pikir yang baru. Saudara-saudari yang terkasih, biasanya kita langsung menembak orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini sebagai pihak yang berhadapan dengan Yesus yang tidak benar lah, gitu ya. Tapi kalau kita mau fair, orang-orang ahli Taurat dan orang Farisi ini adalah orang-orang yang tertib hukum. Kita sering mendengar ini kan, kita harus tertib hukum gitu ya. Mengikuti apa yang menjadi aturan dan mereka adalah pelaksana hukum itu. Dan memang ada perintah untuk menghukum mereka yang kedapatan berzina. Dan hukumannya juga disebut, dilemparin batu sampai mati. Jadi dari kacamata orang Yahudi yang melaksanakan hukum sebetulnya biasa-biasa aja. Dan malah harus dikatakan orang ini tertib hukum. Persoalannya di mana? Persoalan pertama adalah motivasi. Karena apa? Karena merajam pezinah ini sudah biasa mereka lakukan. Nggak usah minta pendapat Yesus. Pertama, Pak Yesus sendiri bukan seorang yang bisa disebut sebagai elit agama Yahudi. Yesus itu pengajar keliling. Dia tidak memegang fungsi formal di dalam struktur agama Yahudi. Lalu urusannya apa minta pendapat pada Yesus? Lalu kita tahu Yohanes memberi catatan, ya alasannya adalah supaya bisa menjebak Yesus. Ini jebakan Batman. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua yang bagi saya aneh adalah mengapa yang diseret hanya perempuannya. Memangnya berzinah sendirian. Dan di sini adalah satu bentuk ketidakadilan yang lain. Yaitu bahwa ketika terdapat kasus-kasus semacam ini, yang dipersalahkan selalu adalah perempuan. Sampai pada hari ini, kalau kita berbicara mengenai pelacur, di dalam bahasa Indonesia disamarkan dengan WTS, wanita tuna susila. Yang tuna susila itu ternyata hanya wanita. Karena enggak ada ungkapan laki-laki tuna susila. Padahal pembelinya yang menikmati jasanya dan kadang-kadang yang mengelola bisnisnya juga laki-laki. Di sini ada mindset yang enggak fair, enggak adil. Ya. Jadi
Dua hal ini menjadi catatan untuk kita fahami. Lalu bagaimana reaksi Yesus yang diungkapkan dalam Injil saya rasa cukup jelas ya. Ada orang yang mulai mempertanyakan Yesus itu nulis apa sih di tanah itu gitu ya. Padahal menurut saya ketika Yohanes tidak memberi catatan apa yang dituliskan oleh Yesus, maka masalahnya bukan di situ. Masalahnya adalah Yesus tidak mau melayani mereka. Karena menghukum, menuduh, menghukum, apalagi melihat si penghukum sebagai yang lebih suci daripada yang dihukum, itu menjadi sesuatu yang tidak pantas. Kita masih juga hidup dalam dunia semacam itu. Mereka yang disebut sebagai orang beragama yang benar, yang rajin, beribadat dan sebagainya. Lalu ketika beribadat merasa punya hak untuk mengatur orang lain. Lalu kita masih mendengar irama lagu yang sama yang dinyanyikan oleh ahli Taurat dan orang Farisi 2000 tahun yang lalu. Artinya apa? Kita nggak berkembang sama sekali. Malah karena perjalanan waktu yang begitu panjang, bukan hanya tidak berkembang, kita memfosil, menjadikan diri kita fosil di situ. Maka dobrakan Yesus menjadi sangat penting juga sampai pada hari ini. Tetapi kemurahan hati yang ditunjukkan oleh Yesus itu sering juga tidak terlalu tepat difahami. Betulnya bagaimana sih? Apakah kalau demikian apapun yang dilakukan orang kalau itu tidak benar, lalu kita bisa mengatakan ya Tuhan mengampuni cincai? Apakah begitu saja? Apakah ketidakadilan yang terjadi ya, sampai hari ini kita masih punya catatan panjang mengenai human trafficking, di mana orang diperjualbelikan untuk dipekerjakan di industri-industri yang membutuhkan tenaga murah, bahkan juga di dalam dunia prostitusi. Begitu banyak orang muda di Indonesia ini yang dijanjikan pekerjaan yang baik, gaji yang baik, diselundupkan ke luar negeri, dan banyak dari mereka pulang di dalam peti mati tanpa bisa berbuat apapun juga. Dan kita mengatakan, ya sudahlah diampuni aja. Ini sering kita dengar, ya kan? Lalu ketika orang juga melakukan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, kita merasa ya sudahlah. Jadi di sini kita melihat ada gap ya. Di satu pihak orang Yesus mengkritik perilaku orang yang hanya begitu rigid melaksanakan aturan. Tetapi juga ternyata pengampunan Yesus itu harus difahami seperti apa. Saudara-saudari yang terkasih, ada beberapa catatan bagaimana pengampunan yang diberikan oleh Yesus itu. Pertama, ketika kita melihat masalahnya, apakah masalah itu terkait dengan keadilan atau ketidakadilan? Kalau ada ketidakadilan yang terjadi atau keadilan yang dilanggar, sudah seharusnya itu tidak pernah boleh dibenarkan.
Jadi memaafkan tidak sebegitu saja dengan gampang pokoknya ya. Sudahlah selesai begitu saja. Enggak. Keadilannya tetap harus dipulihkan. Yang kedua adalah asas kebaikan bagi semua pihak. Artinya penghormatan terhadap martabat dari manusia itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu pertobatan. Dan itu yang dikatakan Yesus pada bagian Injil terakhir tadi. Aku pun tidak menghukum kamu. Tetapi mulai hari ini perbaikilah, bertobatlah, berubahlah. Saudara-saudara yang terkasih, semangat inilah semangat kemurahan hati Tuhan. Semangat inilah yang kita mohon bagaimana itu menjadi pengalaman kita. Tapi sekaligus juga semangat inilah yang bagaimana menjadi suatu ungkapan yang nyata di dalam perjalanan hidup kita. Selamat mempersiapkan Paskah. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, kita tegaskan sekali lagi iman kepercayaan kita.